Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut presentasi dari kelompok 5 mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UPD. Berikut adalah anggota kelompok 5. Yang pertama Ahla Nafila, kedua Sela Ferika, Diah Puji Astuti, Dwi Aryani, dan Rodioh Linisa. Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi bukti pemahaman siswa. Empati. Tahapan pembelajaran UPD terdiri atas 3 tahapan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi hasil yang diinginkan. Yang kedua, menentukan bukti belajar yang dapat diterima. Dan yang ketiga, merancang instruksi pembelajaran yang sesuai. Dalam kerangka UPD, terdapat 6 aspek yang digunakan untuk menilai pemahaman peserta didik. 6 aspek pemahaman menurut Wigin dan Tiggy, yaitu yang pertama, penjelasan. Yang kedua, interpretasi. Yang ketiga, aplikasi. Yang keempat, perspektif. Yang kelima, empati. Dan yang keenam, pengetahuan diri. Di dalam kemampuan empati, terdapat 5 indikator yang akan dicapai, yaitu sensitif, terbuka, reseptif, perspektif, dan taktis atau tactful. Kriteria yang dapat digunakan sebagai deskriptor dalam menilai empati peserta didik diantaranya adalah sensitif, peka terhadap permasalahan; terbuka, menerima tanpa paksaan; reseptif, tanggap terhadap anjuran orang lain; perspektif, kesadaran yang tajam; taktis atau tactful, dengan siasat atau perencanaan yang teliti. Empati peserta didik saat belajar kelompok. Penilaian dan evaluasi pemahaman dalam Understanding by Design atau UPD ditentukan berdasarkan 6 kemampuan, diantaranya penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengetahuan diri. Kemampuan berempati berarti kemampuan dari individu untuk dapat mengidentifikasi perasaan, pikiran, niat orang lain, dan bagaimana individu dapat merespon pada keadaan yang dialami orang lain dengan emosi yang sesuai. Terdapat 2 kemampuan empati, yaitu afektif dan kognitif. Aspek afektif terkait dengan perasaan individu terhadap apa yang sedang dihadapi individu lain. Contoh aspek afektif yaitu mampu merasakan hal yang sama, seperti berada pada situasi orang lain, mengekspresikan perasaan yang sesuai dengan konteks tertentu, serta memahami situasi atau keadaan yang tengah dialami oleh orang lain. Sedangkan aspek kognitif berkaitan dengan pemahaman individu terhadap kesulitan yang dihadapi individu lain. Contoh aspek kognitif yaitu mampu menyadari kondisi orang lain, mengetahui perbedaan kondisi orang lain, mampu menempatkan diri sesuai dengan situasi orang lain, dan merespon permasalahan orang lain. Silke menjelaskan dalam Febrianti dan kawan-kawan bahwa tingkat empati pada setiap peserta didik berbeda-beda tergantung dengan faktor yang berhubungan dengan sikap dari individu dan hal-hal yang bersifat kontekstual. Faktor yang berhubungan dengan individu yaitu kepribadian, harga diri, keyakinan terhadap kekuatan diri, regulasi emosi, pengetahuan, moralitas, dan situasi. Sedangkan hal-hal yang bersifat kontekstual yaitu gender, orang tua, lingkungan, teman sebaya, sekolah, budaya, dan agresi atau tingkah laku yang merugikan orang lain. Baik, ini hasil analisis jurnal dengan judul Metode Understanding by Design sebagai satu metode pembelajaran alternatif dalam upaya meningkatkan Higher Order Thinking Skill atau HOTS peserta didik, sebuah kajian teoritis. Untuk menerapkan metode Understanding by Design dalam upaya meningkatkan keterampilan berpikir level tinggi atau HOTS Higher Order Thinking Skill, pengajar perlu mendesain 3 tahap pembelajaran untuk pemahaman Learning for Understanding, yaitu yang pertama, merencanakan pengalaman belajar yang harus dimiliki peserta didik dengan cara mengidentifikasi hasil belajar yang diinginkan. Yang kedua, mengembangkan strategi khusus dan pendekatan umum untuk memastikan bahwa pemikiran peserta didik terlihat lama proses pembelajaran berlangsung, dan juga memastikan bahwa peserta didik mengonstruksi pengetahuan melalui tindakan berpikir aktif, kreatif, yaitu melalui tindakan bertanya, mendengarkan, dan mendokumentasi. Dan yang ketiga,
Membuat tugas dan tes evaluasi untuk memastikan pengajaran berpikir level tinggi berhasil terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan. Ada beberapa alasan mengapa siswa harus berempati dalam pemahaman Understanding by Design atau UBD adalah karena empati dapat, yang pertama, meningkatkan pemahaman, yang kedua, meningkatkan keterampilan sosial, yang ketiga, mendorong pembelajaran inklusif, yang keempat, mendorong perkembangan karakter dan budi pekerti, yang kelima, meningkatkan kualitas interaksi, dan yang keenam, mendorong pemahaman yang berkelanjutan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.